Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu di mana Hanif Al-Athos ini mati-matian membela nasabnya, padahal nasabnya itu memang sudah tidak terbukti yaitu bersambung pada Rasulullah. Nah maka dari itu Hanif Al-Athos ini membuat buku. Jadi Hanif Al-Athos ini ngeyel dan ingin dianggap sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Hanif Al-Athos ini akan membela mati-matian sampai kapanpun. Padahal ya teman-teman tidak terbukti. Jadi nasabnya itu bersambung kepada Ubaid. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video yang dimana Hanif Al-Athos ini secara menggebu-gebu, secara hawa nafsu membuktikan bahwasanya nasabnya itu bersambung, tapi kenyataannya tidak. Coba mari kita simak videonya. Akhirnya kami membagi tugas sehingga alhamdulillah jadilah satu buku ini, Keabsahan Nasab Ba'alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Nah ini di dalam ini kita bongkar panjang lebar. Kalau tadi ini diuraikan 12 jam ya seminar pada hari ini, itu 12 jam belum semuanya, banyak banget yang belum diulas, tapi udah diulas di buku ini. Insya Allah kami berusaha ulas secara ilmiah, al-hujjah bil-hujjah, juga dengan pembahasan-pembahasan yang faktual, aktual, divalidasi dengan sumber-sumber yang insya Allah bisa dipercaya dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan segala pertanyaan-pertanyaan kalau mau dibaca dengan insaf, dengan baik, dengan hati bersih, jernih, objektif, insya Allah semua pertanyaan terbaca. Buku ini kami tulis bukan untuk mereka yang cari pembenaran. Buku ini kami tulis bukan untuk mereka yang memang ada sesuatu. Akan tetapi buku ini kami tulis untuk mereka yang mencari kebenaran dan mencari jawaban. Dan alhamdulillah buku ini mendapatkan pengantar dari ulama-ulama luar biasa, ulama-ulama besar. Di antaranya dari perwakilan Sidogiri ada Kiai Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Alim. Kemudian dari ulama Madura ada perwakilan ulama Madura Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi. Ada dari ulama Jawa Tengah Kiai Haji Najih Maimun Zubair. Perwakilan ulama Jawa Barat ada Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Kemudian juga dari ulama Jabodetabek ada Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun, ulama sepuh. Kemudian juga dari ulama Banten di sini ada Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, dan untuk ulama Kalimantan di sini ada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit. Kemudian juga ada Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin Badruddin, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, tempat di mana guru sekumpul belajar. Juga ada kata pengantar dari Profesor Kiai Haji Ustadz Abdul Somad LC PhD. Ada Ustadz Abdul Somad juga ya teman-teman ya. Ya kan kita sudah tahu ya, UAS itu juga termasuk muhibbinya para habaib. Bahkan istri UAS itu adalah Syarifah ya teman-teman. Padahal ya mereka Habib Alawi itu mengharamkan Syarifah dinikahi oleh orang-orang selain dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang non Arab ini haram menikahi Syarifah. Ini kenapa nih UAS kok membela ini ya nasab Ba'alawi teman-teman? Ulama Sumatera yang juga ada Nusantara, beliau memberikan kata pengantar di buku ini. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita sudah melihat ya bagaimana Hanif Al-Athos ini ngeyel, ingin diakui sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta dukungan yaitu dari kiai-kiai pribumi ataupun dari ustadz-ustadz pribumi. Nah maka dari itu teman-teman ya tidak heran ya mereka itu ya sampai saat ini masih mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang mendukungnya, karena ada yang meyakininya. Nah seperti itu teman-teman. Berbeda dengan tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani yang dimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini membongkar habis-habisan. Bahkan Fakih Muqaddam saja itu adalah tokoh fiktif. Tapi kalau dari kalangan Habib Alawi ini teman-teman, mereka itu selalu meninggikan Fakih Muqaddam. Nah pertanyaannya, apakah Habib Alawi ini adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan mereka ketika diteliti nasabnya itu hanya mentok bersambung kepada Ubaidillah. Nah oke teman-teman, ini ada jawaban yaitu dari Kiai Nur Ihya yang dimana beliau ini membongkar yaitu karangan buku yang ditulis oleh Hanif Al-Athos. Ternyata di situ banyak sekali kesalahan-kesalahannya teman-teman. Coba mari kita simak video dari Kiai Nur Ihya. Pak Kiai, tolong buktikan satu saja kesalahan fatal pada bukunya Habib Hanif DKK yang dapat kami jadikan bukti buku tersebut penuh tipu daya dan kebohongan. Nah iki. Buku Keabsahan Nasab Ba'alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya, penulis tim pengawal Persatuan Umat ya. Itu 300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau jenengan Bu Maulina Oktaviani ini minta untuk bukti satu kesalahan yang fatal saja, oke, saya buktikan. Nah,
Setelah saya buktikan ini nanti terserah dengan pertahankan buku ini atau dengan buang di tempat sampah, terserah panjenengan. Ya. Tolong dibuka buku keabsahan nasabah alawi. Sudah pernah kami sampaikan melalui hazing.com di beberapa pertemuan kami yang lalu. Halaman 29 yang menceritakan tentang ada riwayat Haddasana Abdul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi. Intinya Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi ini katanya menerima periwayatan dari Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad An-Nafat, ya, pada tahun 461 Hijriah. Ini 461 Hijriah. Tolong diingat, pada tahun 461 Hijriah. Padahal saya punya manuskrip banyak yang mengatakan, menuliskan bahwa Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi al-Iraqi ini meninggal pada tahun 326. Ini tak tunjukkan manuskripnya, nggih. Nanti yang manuskrip asli di Al-Bahrul Ansab saya cari nanti lagi. Nggih. Ini manuskrip dari keluarga Al-Ashqar. Ini manuskrip asli dari keluarga Ali Al-Ashqar. Saya dikirimi dan terbukti bahwa As-Sayyid Ali Al-Ashqar An-Nazuk itu wafat pada tahun 327 Lil Hijrah di Baghdad. 327 ini. Tufiya an 327. Ini manuskrip keluarga Ali Al-Ashqar. Ya, kelihatan nggih? Iya. 327. Orang yang sudah meninggal tahun 327 Hijriah, tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo, coba dipikir. Dipikir bareng. 461. Wong sudah wafat 327. Iso urip maneh tahun 461. Iki film kong diputer maneh. Wong wis mati. Nah, gak bener nih hadis. Sudah mati ratusan tahun nih. Masih bisa menerima riwayat dari Abdul Qasim An-Nafat Muhammad bin Al-Hasan secara musyafahat. Musyafahat itu ya begini. Ayo gede ya, Bismillah, akhbarona itu musyafahat, ketemu langsung, bukan akhbarona, tapi musyafahatan, ya, dibacakan. Dia berkata telah meriwayatkan kepada ayahku, loh ini 300 kesalahan karya Syekh Hanif Alatas. Oleh sebab itu Syekh Hanif Alatas dan kawan-kawan ini saya anggap beserta dengan para kiai yang memberikan kata pengantar 9 itu bertanggung jawab penuh terhadap penyesatan, ya, sejarah, silsilah, nasab, ya, dan peradaban yang ada di Indonesia khususnya. Kami harap untuk bertobat semua, tubu taubatan nasuha. Karena apa? Ini akan menjadi dosa jariah kalian. Akan menjadi dosa jariah kalian, wahai Dek Hanif Alatas, Dek Rumel Abbas, ya, Dek Wafi itu, ya. Ini masih belum saya koreksi semua. 300 kesalahan itu, ya. Orang yang sudah meninggal di Baghdad tahun 327 Hijriah kok bisa meriwayatkan musyafahat dengan Abu Qasim An-Nafat pada tahun 461 itu mana? Nong diwai lho ora ilmiah blas. Iya, terus itu. Ini karena berdasarkan kitab Al-Arbaunnya Syekh Yasin bin Isa Al-Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Saya cari gak sama redaksinya. Wong Syekh Yasin Al-Padani ini juga salah ketika menuliskan Al-Alal. Ad-Dalal. Kalau Al-Kholal ada sendiri. Ad-Dalal itu pekerjaan atau profesi yang menunjukkan alamat-alamat rumah yang ada di jalan-jalan di Baghdad, itu namanya Ad-Dalal. Jangan Al-Alal. Kalau Al-Alal itu artinya orang yang penyakitan, tukang alasan. Jadi yang menulis manuskrip ini
kemungkinan Salim bin Jindan yang wafat 1969. Ya. Kemungkinan besar berasal dari keluarga Maktabah Ali bin Jindan, terus disampaikan kepada adik Rumel Abbas, lalu dibukukan di dalam buku Keabsahan Nasabah Alawi. Jadi ini buku yang tidak bermutu sama sekali, corek semua. Kalau kesalahan tidak fatal seperti karya dari kawan-kawan kami Lora-Lora Madura kemarin yang kami kritisi itu ya, itu nggak begitu berpengaruh ya, masih layak untuk dibeli, dimiliki ya. Yang paling layak itu karya Ki Haji Madinun Usman, hanya 1%, tapi tidak fatal. Kalau ini sangat fatal. Tidak teliti, tidak seteliti yang kita bayang, dilalai itu loh. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini sudah menjadi pegangan prinsipnya para penegak hukum kita, khususnya ya intel-intel yang intelijen kita, kriminolog atau bagian kriminal kita. Ini masahha min dzurriyyati jaddina al-Imam Ali al-Asqar an-Nazuk Abdul Hasan Said an-Nuqba di Baghdad, wafat 327 Hijriah. Kok di sini 461 Hijriah masih hidup itu tapi gitu. Kamatuk blas ya. Misi ini. Saya suruh untuk tobat, jangan ngarang-ngarang hadis dewi. Gusti Allah ora diwedeni, Kanjeng Nabi ora ditakuti, apa meneh kon jenengan-jenengan iki. Menipu wong sak Indonesia, umat Islam ora wedi mereka. Astagfirullah ya teman-teman ya. Ternyata buku yang ditulis oleh Hanif Al-Athos ini teman-teman banyak salahnya. Ada 300 kesalahan yang fatal ya teman-teman. Kenapa mereka ini enggak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah mereka ini enggak malu nanti ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi, padahal sudah ada bukti-bukti ilmiah yaitu tentang terkait masalah nasabnya terputus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak punya malu ya teman-teman. Menulis buku ternyata setelah dikoreksi yaitu oleh Kiai Nur Ihya, di situ malah ada orangnya sudah meninggal ya lama, lalu kemudian kok bisa meriwayatkan lagi ya teman-teman. Ini kan konyol. Jadi mereka itu saking apa ya teman-teman ya, paniknya mereka itu ingin diakui sebagai cucu Nabi, ya akhirnya mereka ini membuat tulisan-tulisan yang menipu, yang menyesatkan kaum muslimin. Kalau saya sih malu ya teman-teman ya. Karena mereka itu tetap mempertahankan mati-matian bahwasanya saya ini nasab saya itu bersambung kepada Rasulullah. Nah seperti itu. Jadi mereka itu nggak mau ya teman-teman kalau menjadi mantan cucu Nabi gitu ya. Jadi ada kata-kata seperti ini, enak aja dari kecil saya ini jadi cucu Nabi. Dan sekarang kok ada yang membatalkan, masa saya jadi mantan cucu Nabi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu ketakutan ya, ketakutan apa? Ketakutan kalau ditinggalkan oleh para muhibbinnya, para pengikutnya, dan malu besar kalau mereka itu mengakui bahwasanya bukan cucu Nabi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ya sebaik-baik apapun mereka itu membuat suatu buku ya, lalu kemudian sehati-hati apapun pasti akan ketahuan ya teman-teman ya. Yang namanya itu bangkai itu tidak bisa ditutup-tutupi, pasti tercium. Nah seperti ini juga ya teman-teman ya, tercium kan ya. Jadi Kiai Nur Ihya ini tahu bahwasanya buku itu banyak kesalahan dan buku itu memang menipu kaum muslimin yang ada di Nusantara ini. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Kita sebagai muslimin jangan mudah percaya. Kalau ada orang yang mengklaim sebagai cucu Nabi, buktikan, suruh tes DNA. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.